Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk para penonton video ini. Perkenalkan, nama saya Afina Fazagasani dari Universitas Brawijaya, mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi, Program Studi Administrasi Bisnis. Kali ini saya akan memberikan review singkat terkait berita tentang runtuhnya bisnis bimbingan belajar di masa pandemi. Masa pandemi merupakan masa-masa yang sulit bagi semua orang, terlebih adalah kepada mereka yang bekerja di sektor-sektor tertentu, seperti sektor edukasi, yaitu bimbingan belajar, di mana banyak bimbingan belajar yang runtuh di tengah pandemi setelah bertahan selama berbulan-bulan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan bimbingan belajar ini runtuh. Di antaranya adalah adanya kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar mengakibatkan suatu bimbingan belajar terpaksa untuk meniadakan kegiatan tatap muka, sehingga dialihkan menuju kegiatan pembelajaran daring. Namun, terdapat pro dan kontra terhadap sistem pembelajaran daring. Ada beberapa orang tua murid yang menganggap sistem ini tidak efektif, sehingga mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan mendaftarkan atau memberikan anaknya pendidikan bimbingan belajar yang menggunakan sistem daring ini. Berikutnya adalah dihapusnya ujian nasional. Pandemi mengakibatkan pemerintah terpaksa harus mengurangi kegiatan-kegiatan untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Salah satunya adalah dengan mentiadakan ujian nasional seperti pada ujian nasional 2020 dan ujian nasional 2021. Hal ini menjadi alasan bagi orang tua murid untuk tidak mendaftarkan anaknya ke bimbingan belajar, karena mereka merasa bimbingan belajar itu untuk membantu anaknya lulus ujian nasional. Namun jika tidak ada ujian nasional, maka mereka tidak perlu mengkhawatirkan anak-anaknya tidak lulus ujian nasional. Selain itu, kebijakan pemerintah terkait penerimaan zonasi seperti pada tahun 2018, di mana peraturannya menyebutkan bahwa sekolah harus membuka peluang sebesar 80% untuk orang-orang di sekitar sekolah tersebut. Meskipun peraturannya sudah diubah pada tahun 2019, di mana sekolah hanya membuka peluang zonasi sebesar 50%, tetapi tetap saja peluang untuk siswa berprestasi hanyalah 30%. Hal ini tentu akan meredupkan gairah orang tua murid untuk menyekolahkan anaknya di sekolah favorit, karena kuota itu kecil dan juga ini menjadi salah satu alasan orang tua murid untuk tidak mendaftarkan anak-anaknya ke bimbingan belajar. Kemudian yang keempat adalah gangguan finansial. Karena masa pandemi ini merupakan masa yang sulit untuk semua orang. Terlebih karena adanya kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang mengakibatkan pola masyarakat itu berubah, apalagi di era kebiasaan baru. Jadi banyak masyarakat yang daya belinya menurun, sehingga berpengaruh kepada penghasilan sebagian masyarakat. Jadi sebagian masyarakat ini yang dulu memiliki kemampuan finansial untuk mendaftarkan anaknya ke bimbingan belajar, kini mereka tidak memiliki kemampuan finansial yang baik, sehingga sebagian besar uang yang didapatkan dialihkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lebih mendesak. Lalu yang terakhir adalah kalah saing dengan bimbingan belajar daring atau bimbingan belajar online. Belakangan ini bimbingan belajar online sangat melejit karena tidak terpengaruhi peraturan sosial berskala besar, karena menggunakan sistem tatap muka secara daring. Selain itu, harganya juga lebih terjangkau karena mereka tidak membutuhkan sewa tempat untuk menampung banyak siswa. Selain itu, penggunanya juga sangat banyak karena aplikasi ini sangat menarik dan dirasa cukup membantu siswa untuk memahami pembelajaran yang mereka terima sebelumnya di sekolah. Aplikasi ini juga cukup sulit, bahkan sangat sulit untuk diikuti berbagai bimbingan konvensional yang mengandalkan kegiatan pembelajaran tatap muka, karena biayanya akan sangat mahal, terlebih kepada pembimbing belajar yang muridnya masih sedikit.
Selanjutnya saya sempat mewawancarai salah satu pemilik bimbingan belajar di Tangerang Selatan. Tapi sayangnya pemilik bimbingan belajar itu tidak menginginkan nama dan bisnis bimbingan belajarnya dicantumkan dalam video ini. Jadi untuk memenuhi privasi beliau, saya memutuskan untuk menyensor nama bimbingan belajar tersebut. Berikut adalah data yang saya kumpulkan setelah mewawancara pemilik bimbingan belajar. Seperti yang bisa Anda lihat, di situ jumlah siswa sebelum pandemi ada sekitar 100-140 orang dan omset yang dicapai sebesar 800 juta per tahun. Kemudian pemilik mampu mempekerjakan 12 orang tenaga pengajar dan juga melakukan sistem pembelajaran secara tatap muka dengan persentase 100%. Sedangkan setelah pandemi, seperti yang bisa Anda lihat, sistem pembelajarannya dilakukan secara daring dengan jumlah siswa yang menurun drastis, menurun sebesar 70%, jadi hanya tersisa 30% saja. Kemudian omset yang didapatkan hanya 240 juta per tahun dan hanya mampu mempekerjakan 4 orang tenaga pengajar. Karena adanya kebijakan PSBB, pembelajaran tatap muka hanya dilakukan sebesar 25%, sisanya 70% dilakukan secara daring. Namun belakangan ini karena PSBB semakin ketat, maka pembelajaran daring dilakukan sebanyak 100%. Namun sayangnya pemilik memutuskan untuk menutup bimbingan belajar ini karena tidak mampu menutup biaya operasional bisnisnya. Info tambahan, bimbel ini mayoritas siswanya berasal dari anak sekolah dasar dan juga sekolah menengah pertama, sehingga sangat terdampak oleh kebijakan peniadaan UN dan juga zonasi. Berikut saya akan memberikan kiat-kiat atau solusi yang dapat membantu pengelola bimbingan belajar atau orang-orang yang baru memulai bisnis bimbingan belajar di masa pandemi seperti sekarang ini. Yang pertama adalah melakukan adaptasi dengan lingkungan pasar yang baru. Pandemi dan kebijakan pemerintah mengharuskan para pengelola bimbingan belajar untuk berinovasi dan beradaptasi. Kreativitas sangat dibutuhkan agar mampu menarik konsumen yang skeptis dengan kebutuhan akan bimbingan belajar di saat banyak sekolah negeri favorit yang memberlakukan sistem zonasi. Selain itu, adaptasi dengan pola perilaku masyarakat yang baru di masa pandemi juga harus diperhatikan, agar dapat memberikan kesan yang baik kepada orang tua murid mengenai pembelajaran daring. Lalu yang kedua adalah mengembangkan teknologi. Di era seperti sekarang ini, teknologi sangatlah dibutuhkan, terlebih pada dunia edukasi. Bimbingan belajar yang mampu mengembangkan teknologi seperti membuat website khusus yang dapat menyimpan buku elektronik, video dan audio pembelajaran, permainan edukatif, dan juga ruang diskusi yang sangat bermanfaat untuk siswa-siswanya. Jadi tidak hanya sekedar memanfaatkan kelas daring melalui aplikasi seperti Zoom atau Google Meet, sehingga pembelajaran itu dapat dilakukan lebih interaktif. Lalu yang ketiga adalah membangun fokus pembelajaran yang lebih variatif. Bimbingan belajar harus memiliki fokus-fokus yang baru, yang lebih inovatif, sehingga tidak hanya terfokus pada mendapatkan nilai UN yang baik atau keterima di sekolah favorit, tapi fokus tujuannya selain yang seperti menciptakan bibit siswa yang unggul di kelas agar lebih menonjol ketimbang teman-temannya, atau membangun minat siswanya untuk mengikuti lomba-lomba yang akan membantu perkembangan intelektualnya. Saya berharap kiat-kiat yang sudah saya sampaikan ini dapat membantu banyak bimbingan belajar untuk terus bertahan dan berkembang di masa pandemi seperti sekarang ini. Selesai sudah pembahasan dan penyampaian argumen saya terkait berita runtuhnya bimbingan belajar di masa pandemi ini. Saya memohon maaf jika terdapat kekurangan dalam video ini. Terima kasih atas perhatian para penonton. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.